Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, saya Nurul Sari dengan NIM 20109122200028. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, dan tujuan dari ULM, FKULM, dan PSKM FKULM, serta 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat atau Miracle. Visi, misi, dan tujuan ULM. Visi, terwujudnya ULM sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Yang pertama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasaka. Artinya, tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional maupun internasional. Rumusan tujuan ULM sesuai tugas dan fungsi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Serta yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintahan pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Visi misi FKULM. Visi, menjadi fakultas yang unggul dan beretika dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misi, untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut, Fakultas Kedokteran ULM mengemban misi sebagai berikut. Pertama, memantapkan penyelenggaraan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Serta yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan FKULM yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Kedua, menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Ketiga, terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel.
Dan yang kelima, terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi misi fakultas. Visi misi dan tujuan PSKM FKULM. Visi Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran ULM akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Misi yang pertama menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah, dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence base yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan, khususnya di bidang lahan basah. Ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan, kesehatan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dan yang keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Tujuan dari PSKM FKULM yaitu 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah, dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif, baik secara teoretik konseptual ataupun metodologi, yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Dan yang keempat, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintahan. Serta ada pun juga yang lain, tujuannya yaitu untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Memberi kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan kemampuannya untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Untuk memberi kemungkinan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya untuk memberi kemungkinan pengalihan kredit dan perpindahan mahasiswa antar fakultas kedokteran. 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analitik atau assessment skills. Yang mana berarti mampu mendefinisikan masalah secara tepat, mampu menentukan kegunaan dan keterbatasan data, mengidentifikasi data secara tepat dan relevan sebagai sumber informasi, mengevaluasi integritas dan komparabilitas data, menggunakan prinsip-prinsip etika dalam mengumpulkan data dan informasi, membuat inference yang relevan dari data kuantitatif dan data kualitatif, mengambil dan menginterpretasikan data dan informasi yang terkait dengan resiko dan keuntungan, serta menerapkan proses pengumpulan data dan aplikasi teknologi informasi. Kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development atau program planning skills, yang mana berarti dapat mengumpulkan, meringkas, dan menginterpretasikan informasi tentang berbagai isu kesehatan,
menyatakan pilihan kebijakan dan memformulasikannya dengan jelas dan padat, membahasakan implikasi kesehatan, fiskal, administrasi, legal, sosial, dan politik, menyatakan feasibility dan outcome yang diharapkan dari setiap pilihan kebijakan, menggunakan teknik terbaru dalam analisis penentuan dan perencanaan kesehatan, memutuskan tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapinya, mengembangkan suatu perencanaan untuk mengimplementasikan kebijakan, serta dapat mengubah kebijakan menjadi rencana organisasi, struktur, dan program. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills, yang mana berarti dapat melakukan komunikasi melalui tulisan, lisan, ataupun metode yang lainnya, meminta input dari individu dan organisasi, melakukan advokasi untuk program dan sumber daya kesehatan, memimpin dan berpartisipasi dalam kelompok untuk memformulasikan isu kesehatan masyarakat yang spesifik, menggunakan media, teknologi, dan jaringan untuk menyebarluaskan informasi, memutuskan tindakan berkomunikasi yang sesuai, serta juga dapat mempresentasikan informasi yang akurat tentang demografi, statistik, program, dan saintifik kepada masyarakat profesional. Keempat, mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skill, yang berarti dapat menggunakan metode yang tepat untuk berinteraksi secara sensitif, efektif, dan profesional dengan orang yang berbeda latar belakang budayanya, dapat mengembangkan dan mengadaptasikan berbagai pendekatan untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan perbedaan budaya, memahami adanya dinamika yang berkontribusi terhadap keragaman budaya atau sikap, serta memahami pentingnya pekerja kesehatan masyarakat yang beragam sifatnya. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment, yang mana berarti seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menggabungkan berbagai strategi untuk berinteraksi dengan orang lain dari berbagai latar belakang, dapat mengidentifikasi peran faktor budaya, sosial, dan perilaku dalam pelayanan kesehatan, dapat merespon berbagai kebutuhan sebagai konsekuensi keragaman budaya, mampu mengidentifikasi dan menjaga hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, dapat menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, dapat mendeskripsikan peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, dapat mendeskripsikan peran swasta dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, dapat menghimpun masukan dari masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan dan program kesehatan, serta dapat menginformasikan kebijakan program dan sumber daya kepada masyarakatnya. Keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills, yang berarti dapat mengidentifikasi kewajiban individu dan organisasi dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat esensial dan fungsi dasar, mengidentifikasikan, menilai, dan memahami status kesehatan pada populasi, determinan kesehatan dan penyakit, dan faktor yang berkontribusi terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, memahami perkembangan sejarah, struktur, dan interaksi antara kesehatan masyarakat dan sistem pelayanan kesehatan, mengidentifikasi dan mengaplikasikan metode riset dasar yang digunakan dalam kesehatan masyarakat, menggunakan proses dinamika kelompok untuk meningkatkan peran serta masyarakat, dapat menerapkan ilmu kesehatan masyarakat, termasuk ilmu sosial dan perilaku, penyakit kronik, infeksi, dan kecelakaan,
Mengidentifikasi keterbatasan riset dan pentingnya observasi dan kesalinghubungan atau interrelationship, serta mengembangkan komitmen sepanjang masa untuk belajar dan mengembangkan pemikiran kritis yang kuat atau sikap. Ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills, yang mana berarti dapat mengembangkan dan mempresentasikan suatu anggaran, mengelola program sesuai dengan kondisi keuangan, menerapkan proses penganggaran atau budgeting, dapat mengembangkan strategi untuk menentukan prioritas anggaran, memantau kinerja program, mempersiapkan proposal untuk memperoleh dana dari sumber eksternal, menerapkan keterampilan dasar hubungan antara manusia dalam manajemen organisasi, motivasi staf, dan penyelesaian konflik, serta melakukan negosiasi dan mengembangkan kontrak dan dokumen lainnya untuk penyediaan pelayanan berbasis masyarakat. Dan yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills, yang berarti dapat menciptakan budaya berdasarkan standar etika dalam organisasi dan komunitas, mampu mengidentifikasi isu internal dan eksternal yang dapat berdampak terhadap penerapan pelayanan esensial kesehatan masyarakat atau menyusun rencana strategis, memfasilitasi kerjasama kelompok internal dan eksternal untuk menjamin partisipasi dari pemangku kepentingan kunci, berkontribusi terhadap pengembangan, implementasi, dan pemantauan standar kinerja organisasi, menggunakan sistem hukum dan politik untuk melakukan perubahan, dan juga mampu mengaplikasikan teori dari struktur organisasi terhadap praktek profesional. Miracle, 8 kompetensi akan menghasilkan sarjana ilmu kesehatan masyarakat dan memiliki profil. Diharapkan memiliki kualifikasi Miracle, yaitu Manager, Innovator, Researcher, Apprenticer, Communicatarian, Leader, and Educator. Yang pertama ada Manager, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Yang kedua ada Innovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan yang inovatif. Yang ketiga ada Researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti untuk membuat keputusan. Keempat, ada Apprenticer, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Yang kelima, Communicatarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Yang keenam, ada Leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, ketujuh, ada Educator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Nah, itu tadi pemaparan dari saya mengenai visi, misi, dan tujuan dari ULM, FKULM, dan PSKM FKULM. Maka dari itu, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang telah saya lakukan di dalam video ini. Dan terima kasih banyak yang telah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya.